Apa itu, bahwa satu semacam topi dan juga helm, kemudian itu kita kombinkan dengan EEG ya, elektroencephalograph ya, untuk deteksi gelombang otak, kemudian bisa mendeteksi nanti perilaku koruptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Mufti dalam acara OTT Literasi. Sobat OTT semuanya, pada season kali ini kita sudah menghadirkan Bapak Dr. Anton Yudayana, ST MSI, betul Pak Anton? MT. Oh, MT. Untuk sobat OTT semuanya, mungkin untuk teman-teman mahasiswa UAD sudah tidak tidak asing lagi dengan sosok Pak Anton ya. Beliau berada sebagai ketua LPPM UAD. Kita sapa dulu dengan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak Mufti. Oke, di tengah kesibukan Pak Anton kita culik, istilahnya begitu, untuk bertemu dengan sobat OTT semuanya. Untuk kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan Pak Anton berkenaan dengan kiprah lembaga penelitian pengabdian kepada masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Sobat OTT semuanya, gini Pak Anton ya, saya langsung masuk ke to the point istilahnya begitu tentang perbincangan kita kali ini. Pak Anton, sebagai ketua LPPM sebenarnya apa Pak Anton tanggung jawab terbesar dari yang diamanahkan kepada Pak Anton dengan adanya LPPM ini, Pak Anton? Oke, terima kasih Pak Mufti. Di LPPM ini ya, untuk job description-nya di LPPM kita ada 4 bidang. Empat bidang ya. Bidang yang awal yaitu bidang penelitian yang saat ini ditambah, bukan hanya penelitian tapi juga ada inovasi. Di bidang inovasi. Kemudian bidang yang berikutnya adalah bidang pengabdian kepada masyarakat dan KKN. Itu juga ekstra kreativitas, ekstra waktu dan sebagainya. Yang baru yang bergabung di LPPM sejak tahun 2020 itu adalah BPI, bidang publikasi ilmiah. Dan satu lagi sentra KI, kekayaan intelektual. Berarti sekarang 4 ya, borongan ini. 4 bidang. Makanya kemarin di audit mutu internal berbasis kinerja, LPPM ini untuk standarnya paling banyak ya, 178. Nah, dibandingkan dengan beberapa yang lain yang ada 22, ada 12 dan sebagainya, LPPM 178. Nah, tentunya ini memberikan satu semangat ya, bukan melemahkan kita, tapi semangat buat kita bahwa LPPM harus bisa menjadi ujung tombak dalam melayani, memfasilitasi dosen-dosen dan mahasiswa. Karena di sana ada BPK yang terkait dengan mahasiswa dalam bidang inovasi, yang unggul ini sesuai dengan visi universitas yang ada penyesuaian di yang terbaru ini. Nah, gini Pak Anton, dosen tuh kan sibuk ya dengan berbagai macam kegiatan, harus ngajar juga, kadang harus melakukan hal yang lain gitu ya dengan mahasiswa. Nah, gimana Pak Anton cara memprovokasi, ini kan juga termasuk provokator juga, ya. Tapi juga pelaku ini. Bagaimana cara memprovokasi dosen agar tetap mau ya mengeluarkan berbagai macam mengeluarkan energi, mengeluarkan waktunya untuk tetap melakukan riset dan juga inovasi, Pak Anton. Iya, betul. Terima kasih Pak Mufti. Ya, karena saya sendiri juga menyukai dalam konteks penelitian, inovasi dan juga pengabdian kepada masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu ya, sejak sebelum S3, kemudian sempat berhenti sebentar waktu S3, khususnya pengabdian. Dan ada strategi bagaimana kita untuk bisa mencintai Tridharma, kalau di tempat lain di UAD ini catur. Nah, ini berarti 4 Pak Anton ya? 4. Ini 4 apa Pak Anton? Tambahan satu itu apa? Tambahan satu di bidang al-Islam dan kemuhammadiyaan. Nah, ini tentunya kita
tidak bisa tidak, suka atau tidak, pasti kita dimintai untuk laporan, baik itu dokumen administratif, apalagi yang sifatnya substantif. Daripada terpaksa, daripada berat, ya mau tidak mau kita belajar untuk mencintai. Jadi tidak cukup dengan pengajaran, tapi juga nanti di penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga nanti di bidang al-Islam dan kemuhammadian, kita sandingkan semua itu, 4 itu tidak saling melemahkan ya. Tapi justru keempat itu sebenarnya saling menguatkan. Jadi tidak perlu dikontradiksikan. Iya, gitu ya? Betul. Saya sibuk ngajar sehingga sempat meneliti, justru dengan banyak pemenang mau tambah, pemenang publikasi, pemenang inovasi dan KI ya. Justru sebenarnya kalau kita bisa memanage bukan hanya waktu, tapi ini adalah seni bagaimana kita memanage kolega, mitra, dosen. Dan sejak tahun 2016 kami di Elektro, khususnya tim kami mencanangkan adanya kolaborasi antara dosen, mahasiswa aktif dan juga alumni. Jadi bagaimana kita sebagai dosen saat mengajar itu kan tentunya nanti kita membimbing untuk tugas akhir skripsi. Nah, itu bagaimana menguatkan di dalam tugas-tugas kita saat meneliti. Nah, itu satu. Kemudian kalau kita bersanding dengan alumni, memaksimalkan fungsi alumni, itu nanti sebenarnya dari mereka-mereka kita akan banyak inspirasi. Alumni udah banyak kan Pak Anton, berkiprah di lapangan, dengan berbagai macam profesinya ya. Kadang profesinya ada yang sesuai dengan tidak dengan program studinya, tapi itu yang nampaknya tidak sesuai pun itu nanti bisa menjadi bahan buat malah kita. Jadi pengkayaan ya. Dan itu alhamdulillah kita buktikan ke Pak Mufti, dan ya kita inginkan dari hasil itu, dan alhamdulillah kami terbantu di tim kami saat meneliti itu, dibantu baik luarannya, ide-idenya dan sebagainya. Mengabdi juga sama, bahkan beberapa alumni membantu mencarikan mitranya. Pak, di tempat kami ini butuh untuk pengangkatan air dan sebagainya, Pak, butuh tentang IoT dan sebagainya saat itu. Nah, kami berpikir kenapa tidak dalam lingkup kami di riset grup kami kita imbaskan ke teman-teman dosen yang lain. Berarti di satu sisi mungkin ada persoalan di masyarakat, keluhan, di sini malah peluang membacanya. Betul sekali. Orang malah pada curhat ya, Pak. Nah, itu. Jadi itu kuncinya kayaknya Pak Mufti ya, menerjemahkan ya dari yang bahasanya itu adalah problem, masalah ataupun kekurangan. Itu kalau kita angkat sebagai ini malah peluang. Malah peluang. Jadi penelitian memang langkah pertama adalah justru mencari masalah. Karena ada latar belakang masalah itu ya. Nah, dengan adanya masalah sebenarnya kalau buat para peneliti juga pengabdi ya, dosen yang mengabdi di Dharma yang ketiga tadi itu, ini malah memberikan satu, ini peluang saya bisa berkiprah di sana untuk semester ini, tahun depan dan seterusnya, bahkan bisa multi tahun. Dan keluhan-keluhan di masyarakat itu sebenarnya kalau kita dengarkan ini peluang bisa menjadi bahan ajar dan sebagainya. Makanya ada istilah dalam pembelajaran itu problem based learning gitu ya. Nah, ini menarik. Kemudian ini Pak Anton, tadi disinggung masalah mitra. Ini kan juga banyak tuh dosen yang agak terbebani dengan mitra. Mitra itu kan institusi di luar UAD ya, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi pengusaha, bisa jadi mungkin petani, bisa jadi berbagai macam profesi. Gimana cara kemudian waktu Pak Anton berhubungan dengan mitra tadi untuk melakukan entah pengabdian ataupun riset Pak Anton? Kita berusaha ya untuk, dan alhamdulillah nih teman-teman kemarin LPPM juga sudah mulai merapikan ya riset grup yang sudah ada, pusat studi yang sudah di SK-kan oleh Pak Rektor. Itu bagaimana kita bisa tidak bisa sendiri. Kita yakini bahwa dalam konteks sinergi kolaborasi ini kita tidak bisa sendiri. Jadi dengan adanya mitra tadi itu kita sangat-sangat terbantu. Yang awalnya mitra itu untuk mitra pengabdian. Nanti dalam berjalan beberapa saat kita akan muncul mereka, Pak, ini
ada hal lagi tambahan Pak, bagaimana membuat pengering yang lebih aktif. Wah, ini bisa peneliti ya. Itu yang kita maksudkan, begitu tumbuh satu aktivitas, nanti akan ada aktivitas anak. Berarti banyaknya permintaan dari masyarakat jangan jadikan beban, Pak Anton. Malah senang sekali. Kan biasanya malah senang sekali. Wah, wis dikeinginnya kok malah jaluk. Ya kan itu Pak Anton. Masih kurang, meskipun dalam berarti harus ada perubahan ini ya, mindset juga ya. Iya. Kalau kita merasa berat dalam hal apapun, nanti termasuk pembimbing mahasiswa, walaupun tidak termasuk Dharma keempat tadi nggak masuk ya, tapi sebenarnya kalau kita menerjemahkannya dengan kita membimbing mahasiswa, itu malah kita bisa mendapatkan ide dari sana. Kayak yang topik kami tentang Simon Cori ya, sistem monitoring dan kontrol irigasi yang awalnya dulu namanya agriculture monitoring itu. Justru saat kita menikmati membimbing PKM mahasiswa. Menarik. Meskipun mereka dengan ide sederhana, kemudian ini bisa sekali di-upskillkan, ditingkatkan lagi levelnya, level riset terapan. Dan dalam tahun yang sama itu terbukti bisa jalan. Jadi kalau kita memandangnya ya, teman-teman, membimbing mahasiswa itu bukan sebagai beban karena kita sudah merasa ngajarnya sudah sampai sore aja rampung, ngoreksi juga belum selesai. Bimbing mahasiswa bareng. Bimbing mahasiswa. Pengabdian, riset jalan, inovasi yang dipakai untuk masyarakat juga menjadi tantangan buat kita. Itu malah ya seperti halnya dalam dunia fisik kita itu kayak vitamin tuh Mas. Loh Pak Anton tangannya berapa tuh? Semua itulah masa kini ya, termasuk kemarin dengan sangat pengen mendobrak mendobrak bisa teman-teman eksakta dengan sosial humaniora berkolaborasi, dan alhamdulillah kami sendiri dengan tim riset kami mencobakan pasti bisa, insya Allah bisa. Dan sebelum dengan hukum yang saya dengan Bu Anom, dan sebelum dengan ada tim dari FAI Pak Suyadi, sebelumnya kami dengan PGSD ya. Apa ya Pak ya? Ada, pasti ada. Dan dengan kita meyakinkan diri kita bahwa pasti ada, nanti akan muncul ide yang sederhana. Dulu hampir sama dengan PGSD. Iki cara golek idene piye Panton. Kadang-kadang orang golek ide golek ide malah nglamun suwi. Ketemu-temu. Iki piye? Karena sobat TT kalau ketahui Pak Anton ini juga seorang inovator ya, banyak karya yang sudah beliau hasilkan. Nanti kita bisa minta cerita. Nah, sekarang gimana Pak Anton cara menggali ide tadi? Wong gali ide malah nglamun. Ora tekan-tekan. Nglamun malah ya nanti ya. Apa namanya pindah dimensi. Halu Jakarta halu dimensi. Gitu. Gimana Pak Anton ini? Nah, ini menariknya di sana Pak Mufti. Jadi kalau dalam konteks para agamawan ustadz itu menyampaikan ya, kalau dengan silaturahmi itu memperbanyak rezeki ya, rezeki kan sesuai dengan backgroundnya. Kalau rezekinya para pengusaha mungkin yang datang beli produknya banyak. Nah, kita dosen itu rezekinya apa? Rezekinya dosen itu adalah ide. Berarti menemukan masalah, memperbanyak berteman, memperbanyak serawung. Serawung itu nggak ada ruginya. Serawung dengan kelompok tani, serawung dengan kelompok pengolah herbal. Berarti ketika ada masalah rezeki gitu. Matur nuwun, alhamdulillah. Iki apa meneh iki? Nemu masalah malah rezeki. Malah rezeki ya. Ini peluang ini. Cuma untungnya ya ada dari pemerintah itu kan dalam beberapa konteks skema-skema penelitian itu kan ada pembatasan ya. Sebenarnya kalau nggak dibatasi, malah pengen kami itu riset grup yang besar itu bisa mengambil peluang-peluang itu. Dan itu kemarin sempat Pak Mufti di tahun 2022 beberapa ide yang kami dapatkan itu karena kami kuotanya sudah habis, kami serahkan ke teman lain, jangan sampai itu menguap. Makanya unik jadi ya, selain dengan pendidikan PGSD, dengan fakultas hukum, dengan fakultas agama. Jadi coba dikawinkan. Tapi bukan kawin paksa Pak. Kawin paksa. Bukan ya? Mencintai lah. Mencintai. Tuh ini kalau kawin zaman dulu orang-orang klasik kan kayaknya mereka bukan istilahnya mandiri lah bahasanya. Mereka ada yang dipaksa orang tua, tapi ternyata malah awet-awet sekarang sudah semakin mencintai. Oke, hasil. Kayaknya ini coba Panton. Ceritakan hasil yang dari perkawinan sains dan eksak itu dengan PGSD apa Panton? Itu prototipe alhamdulillah sudah turun. Bahwa satu semacam topi dan juga helm, kemudian itu kita kombinkan dengan EEG ya, elektroencephalograph ya, untuk deteksi gelombang otak, kemudian bisa mendeteksi nanti perilaku koruptif
Nah, meskipun belum dikomersialisasikan, tapi itu menjadi satu pemantik buat kita dan awalan ya. Iya, awalan dan mendapatkan penghargaan dari Kumham untuk desain industri pada tahun 2022. Maknanya apa? Bahwa ide itu futuristik. Nah, jadi kita mimpinya para akademisi, mimpinya para periset itu adalah kita tidak boleh kalah bermimpi seperti adik-adik kita. Kita bermimpi kalau anak-anak mahasiswa mereka ada skema gagasan futuristik ke depan, dosen harus terus bermimpi. Apa ku ya sing jare wong cerita mimpinya orang berilmu itu lebih mulia ketimbang bekerjanya orang bodoh, karena mimpi maksudnya gitu ya. Jadi ide kan itu tadi. Jadi alat, jadi digunakan, jadi produk, jadi gitu bermanfaat. Ini kan semua juga dari mimpi. Bagaimana mikrofon bisa semakin kecil, mobil-mobil sekarang juga banyak mimpi. Dulu dengan jadi mimpi juga perlu didasari ilmu dulu. Dengan ilmu makanya perlunya sebelum tidur kita berdoa itu ya, supaya mimpinya jangan-jangan LPPM itu mengumpulkan para pemimpi, ayo pemimpi datang sini. Betul. Kita akui. Makanya kita di awal LPPM itu Pak Mufti kita ngundang dari teman-teman nanoteknologi Tangerang, kemudian kita ngundang dari Periset Dunia Pak Yusapat, kita juga mengundang pemimpi di bidang pendidikan namanya Prof Daniel M. Rosid dari Jawa Timur, Surabaya. Itu kita ingin mendengarkan para pemimpi-pemimpi tingkat nasional dan dunia, kemudian kita bisa mengambil semangatnya itu di dalam keuadean. Akhirnya kita bisa bermimpi gitu, ternyata bisa toh. Saya pun bisa loh. Jadi dalam hal apapun, bukan hanya riset, usaha pun bukan masalah saya bisa atau hanya kayak gitu, tapi Anda mencoba atau tidak. Saya kemarin lihat di waktu Muktamar Muhammadiyah itu ya, di launchingkan mobil listrik itu masuk bawah Pak. Termasuk bagian mimpi kita ya, mobil sekarang kendaraan listrik. Namanya apa kemarin? Itu Sevada. Ada juga yang Alkorni untuk adik-adik yang mereka untuk lombakan. Dan ini Pak Rektor memberikan amanah untuk memperbaiki lagi, semakin cerdas. Jadi mobil listrik yang lebih cerdas lagi. Nah, dan itu alhamdulillah kita mempunyai pimpinan yang inline frekuensinya dan sudah tertulis di visinya inovatif dan unggul. Itu berarti ternyata pembinaan juga para pemimpi. Karena inovasi didasari dari mimpi. Nah, itu yang sering kita imbaskan ke teman-teman dosen, dan alhamdulillah Pak Mufti dengan semangat bermimpi, tidak takut untuk bermimpi, berinovasi, itu berimpact kepada 4 bidang di LPPM. Sekarang tingkat partisipasi dari teman-teman dosen ini meningkat dengan pesat ya. Iya. Di penelitian dan pengabdian. Pak Anton, untuk menunjukkan atau untuk mewujudkan inovasi itu apa ya butuh biaya gede no Pak Anton. Betul sekali. Gimana Pak Anton itu mensikapi dengan mungkin ya kita kan ada keterbatasan mungkin di bidang itu ya, atau mungkin bisa direka-reka kemudian dananya juga tidak terlalu besar gitu Pak Anton. Kita skala prioritas ya. Prioritas ya. Nanti ada yang riset dasar, ada yang riset dosen muda, ada yang riset kompetitif. Ada kompetitif ya. Dana internal maupun eksternal. Kita selalu menginformasikan ke teman-teman dosen, bahkan juga mahasiswa, karena kita harus bergandeng tangan dengan adik mahasiswa, bahwa sumber-sumber dari eksternal itu banyak, apalagi saat ini pemerintah membuka. Jadi jangan berpikiran sumber dana itu hanya dari internal aja ya. Betul sekali. Dari internal kita nanti waduh mengsidik cuma sedikit kita mau membuat karya apa. Tidak, itu justru yang internal itu ibaratnya kita berlatihnya. Pemancing ya gitu ya. Karena kan nanti dari awalan, dari inisial riset awalan tadi itu, nanti di level kompetitif nasionalnya kita ajukan yang lebih baik lagi. Sebenarnya itu ya kalau kayak istilah bola itu ibaratnya liganya itu kita dulu latihan dulu di sini, sehingga konsep baik template administratifnya maupun aturan main yang lain di panduan kita buat semirip dengan Liga Nasional dengan di RTPM. Kalau Pak Anton, kerjasama yang dilakukan sama LPPM yang kemudian nanti bisa di follow up oleh internal apa Pak Anton yang untuk tahun kemarin ataupun yang sedang berjalan itu? Itu banyak sekali itu Pak Mufti. Yang isu nasional, isu dunia dan isu daerah kita ada tentang persampahan. Persampahan. Jadi manajemen sampah itu Kabupaten Bantul
mengajak UAD, kemudian dengan dikoordinir oleh LPPM untuk betul-betul mengawal Bantul bersama, Bantul bersih sampah tahun 2025. Berarti itu juga sama ya, berawal dari masalah Bantul, kemudian kita piungan, tangkap, oh ini rezeki, ada masalah. Rezeki buat riset, rezeki buat pengabdian, bahkan rezeki buat ini juga bisa di-sharekan dengan adik mahasiswa ini untuk tugas akhir. Persoalan sampah itu ya. Sampah itu banyak, kompleks, multidisiplin ya. Bukan hanya orang lingkungan, bukan hanya orang kesmas, kesehatan masyarakat, tapi juga orang engineering, orang fakultas hukum terkait sosial dengan distribusi, ekonomi, bahkan agama juga. Agama jelas, dan alhamdulillah dari LPPM tentunya dengan arahan pimpinan selalu sudah bisa melibatkan lebih dari 4 fakultas untuk menggarap tentang fakultas di Bantul ini. Di Bantul ya, yang tentang sampah itu tentang tadi sampah. Ya. Dan alhamdulillah sudah membuat alat pengolahan sampah di Kelurahan Caturharjo Pandak. Kita sudah buat di sana, sebelumnya di Murtigading Sanden, gitu ya, mulai pemilahnya, perajangnya, dan pengolahan yang lain. Dan pengolahan sampah organik ya, mulai maggot, kemudian maggot di ternyata bisa aneka produk ya dari sampah. Rezeki tadi itu. Begitu ada satu pemantiknya, masuknya awal-awal malu-malu, lama-lama, nah ini, akhirnya terbuka banyak pintu yang lain. Wah, ini bisa buat artikel, ini bisa buat mungkin manajemennya sendiri ya, manajemennya. Betul sekali itu. Manajemen dananya, manajemen tenaganya, bagaimana beda fakultas kita bisa. Oh iya Pak Anton, kita kan punya banyak prodi ya. Gimana cara Pak Anton kemudian mensondingkan masing-masing prodi itu untuk yuk bareng-bareng kita garap, jangan hanya satu prodi misalnya. Gimana tuh Pak Anton untuk melingkan itu? Di skema-skema penelitian dan juga pengabdian kita menyarankan, menganjurkan, dan ada beberapa skema yang wajib itu multidisiplin. Multidisiplin, termasuk mahasiswanya, pelibatan mahasiswa. Jadi setengah makso ya? Setengah makso, iya. Dipaksa tadi itu, dipaksa. Sebenarnya teman-teman dosen itu kalau sudah kita istilahnya terpapar ide-ide dari luar fakultas kita itu kita menarik ya. Ternyata bisa ya. Ini fakultas hukum bisa masuk ke ranah inovasi di bidang ternyata ya. Ini fakultas agama juga bisa masuk ke ranah IoT ya ternyata ya. Ini ekonomi bisa masuk ke bidang-bidang di bidang lingkungan ya, tentang persampahan dan sebagainya. Akhirnya itulah. Ini pertanyaan saya, Pak Anton tetap bisa tidur nggak? Alhamdulillah, paling malam saya tidur jam 10. Akhirnya merayang terus sebetino. Alhamdulillah, sempat tidur. Gatuk kayak iki sama iki kepiye. Ternyata dengan semakin ditambah agendanya Pak Mufti, itu kita semakin kayaknya waktunya semakin dimudahkan untuk kita manage ya. Kita manage. Ya olahraga juga alhamdulillah bisa masuk agenda rutin, seminggu bisa 3 kali. Untuk hari tertentu malah bisa setiap hari. Berarti Pak Anton ini provokator publikasi, provokator inovasi, provokator apa lagi itu? Pengabdian. KI juga. Kalau ini fenomena HKI itu ya, lumayan Pak Anton. Ada peningkatan untuk ini. Meningkatnya lebih dari 300%. Lebih dari 300%. Ini tandanya apa nih Pak Anton? Tandanya alhamdulillah nih teman-teman sentra KI, mereka memberikan satu panduan yang memudahkan, informasinya bisa dapat di mana-mana, di website, IG, dan juga sosial media yang lain. Prosedurnya juga dimudahkan, kemudian juga sisi rewardnya juga terus kita gaungkan. Berarti bisa jadi gini ya Pak Anton, satu tema misalnya, ya untuk riset. Terus betul sekali. Itu tebakan saya itu. Betul sekali. Hanya satu tema gitu. Sekali jalan kita bisa banyak hal. Bisa riset, nanti di topik yang sama kita bisa dapat mitra pengabdian. Di tempat yang sama kita bisa mendapatkan luaran publikasi dan juga KI. Di tempat yang sama kita bisa mendapatkan ide, ini cocok untuk judul tugas akhir mahasiswa kami. Ini cocok untuk program kreativitas mahasiswa kami, sehingga
kami itu membuat satu kesimpulan ya, kamu membuat 8 note, 8 titik itu ya, 8 note besar bahwa semua itu terkait, nggak bisa sendiri-sendiri itu. Dan alhamdulillah 8 itu sudah 7 sudah tercapai, baik mahasiswa. Saya kok jadi membayangkan kalau Pak Anton nyawang itu kayak Iron Man itu loh Pak. Set gitu loh Pak Anton. Gatuk. Iya, tugasnya penjahit. Jahit. Tugasnya penjahit itu kain perca ya. Iya. Kayak di LPPM ini waktu kebetulan tahun 2014 riset saya tentang quadcopter ya, belum marak drone saat ini. Saya sudah buat dengan teman-teman elektro drone itu. Topiknya image stitching. Jadi menjahit image, jahit citra. Jadi karena keterbatasan kamera dan sebagainya kita bisa menjahit citra. Ya kayak main puzzle. Kemudian kita waktu itu ada project moto pantai selatan untuk daerah pendaratan. Nah ini terakhir ya gue saya diterangkan sedikit lagi tentang itu. Menjahit tadi gimana teman-teman? Menjahit image itulah sehingga baik nanti ordinatnya, kemudian resolusinya semakin halus, kemudian juga tepat sisi ordinatnya. Nah itu kita bayangkan ketika pimpinan mengamanahi kami di LPPM ya sama. 750-an dosen itu sebenarnya itu citra-citra yang masing-masing membawa image-nya sendiri. Punya potensi dewe-dewe. Karakternya Pak Mufti Fakultas Hukum dan kekhasannya Fakultas Hukum. Ada karakter farmasi yang mereka banyak yang diam. Tapi ternyata karya-karya produknya herbalnya banyak. Mana yang terbaik semua baik. Nah, ini tugas kami di LPPM seperti ketika kami menjahit beberapa image di pantai selatan panjangnya 18 km mulai yang perbatasan dengan Gunung Kidul sampai Bantul, tempat-tempat pendaratan penyu tadi itu. Pakai drone, quadcopter. Jadi, alhamdulillah jadi, dan itu jadi dipakai di waktu itu kita dengan Kabupaten Bantul juga. Itu proyek resmi dari Bapeda. Berarti begitu ditampilkan langsung kayak gambar utuh itu Pak? Gambar utuh. Padahal bukan gambar utuh tadinya. Kita jahit tahun 2014. Kita sudah membuat seperti itu. Jadi waktu LPPM ini Pak Mufti itu potensinya dahsyat. Teman-teman fakultas hukum yang lain, teman FTI, ya pokoknya semua fakultas itu. Dan kita ingin meyakinkan bahwa kita itu bisa. Bersanding dengan semua teman teknologi pangan itu keren sekali. Orang yakin diri. Pak, sering kalau kita sosialisasi kemarin ya, Pak, kalau kami dari Sosial Humaniora bisa nggak kami membuat paten? Sangat bisa. Tapi syaratnya nanti bekerja sama dengan teman-teman eksakta. Kita juluki Pak Anton Pak bisa aja. Kayaknya kabeh bisa ya. Jangan kayak Pak Kontak. Pak bisa. Kami sering menantang adik-adik mahasiswa dan teman-teman dosen itu. Pak, kalau luarannya gimana Pak? Luarannya kebetulan nggak di FTI, khususnya di elektro saat ini sudah beberapa tahun terakhir ya. Dulu tugas akhir kan dari dosen. Jadi kalau ditanya Pak ini bisa nggak mengaitkan FAI agama dengan elektro? Bisa. Kita bisa, agama itu goib, elektro itu goib, malah dekat sekali itu. Dan alatnya beberapa sudah jadi. Yang terakhir Pak Anton, kalau memungkinkan nggak kerjasama antar universitas juga bisa? Sangat bisa. Memfasilitasi bisa. Jawabannya insya Allah bisa. Oh iya benar. Pak bisa. Kalau dulu kita ada Pak Kontak ya. Iya. Kontak para petani itu ya. Ada Pak bisa. Ya. Semua bisa inovasi. Saya sampaikan ke teman-teman, saya itu di sini bukan bisa dalam konteks kapasitas, lebih kepada kata dia provokator. Dan juga kompor. Yang kompor nggak manasi, nganget nanti kalau udah panas di monggo jalan. Tapi yang beda kan sudah nyontoni. Dikit-dikit lah Pak, dikit-dikit kesampe aja. Oke, sobat TTT semuanya, perbincangan kita kiranya pengen lagi nih lama-lama dengan Pak Anton Yudayana selaku Ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan ya. Untuk sobat TTT semuanya, jangan lupa ya share, kemudian juga likes podcast literasi kita ini agar semakin lama juga semakin bagus dan memberikan banyak manfaat. Makasih untuk banyak sponsor nih, ada Celsius, My Studio, kemudian juga fotokopi, ada rental car, ada juga kemudian jewelry dan nikah apa ya Mas? Undangan pesta cinta. Jadi semuanya nanti kalau sobat TTT butuh bisa kontak kita, langsung kita hubungkan. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.